Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai pemrograman web lanjut. Hari ini kita akan membahas cara membuat aplikasi yang mengakses ke database MySQL, kemudian ditampilkan ke dalam satu tabel. Selamat mengikuti. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan XAMPP yang sudah terinstall. Kita akan mengaktifkan MySQL database, kemudian Apache web server, kemudian di sini ada Pro FTPD untuk file transfer ya. Oke, kita lihat di sini masih stop semua, belum aktif. Kita klik tombol start all supaya semua layanannya bisa aktif. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sedikit lama. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, ketiga layanan ini sudah aktif, walaupun yang sekarang dipakai hanya layanan MySQL database dan Apache web server. Oke, ini kita bisa tutup karena dia sudah running. Kemudian kita buka Firefox. Di sini browsernya kita buka http localhost, enter. Oke, akan ditampilkan halaman pembuka XAMPP. Di sini ada Apache, MariaDB, lanjutan dari MySQL, kemudian PHP dan Perl. Oke, ini ada beberapa menu. Kita coba lihat PHP info untuk melihat versi PHP yang terinstall di komputer kita dan juga versi MySQL yang terinstall di komputer kita, serta konfigurasi yang ada di PHP maupun database MySQL yang terinstall di komputer kita juga ini. Sini terlihat bahwa PHP yang ada yang terinstall ada PHP versi 7.4.1. MySQL-nya di sini pakai ekstensinya MySQLi. MySQL 7.4.1. Oke, kita tutup saja. Kita buka phpMyAdmin. Ini sebagai alat bantu untuk mempermudah kita membuat database di MySQL. Oke, kita klik SQL, kita buat pertama kali itu database MySQL. Sini kita coba buat database akademik. Nah, kalau ada tanda garis miring bintang, itu berarti komentar yang tidak akan jalankan oleh MySQL.
Jadi dia hanya berupa komentar saja. Sini buat database akademik. Ini perintahnya di SQL, programnya adalah create database akademik. Titik koma. Kemudian kita klik tombol kirim atau go ya. Di sini settingannya bahasa Indonesia, maka tulisannya kirim. Kalau settingannya bahasa Inggris, tulisannya go. Oke, kita refresh. Oke, muncul database akademik. Nah, setelah kita selesai membuat database akademik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel. Contohnya di sini kita akan buat tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Kita buat yang sederhana saja untuk contoh. Oke, di sini ada keterangannya, yaitu buat tabel mahasiswa di database akademik. Oke, bintang garis miring. Nah, ini akhir dari komentar, bisa beberapa baris. Perintah untuk membuat tabel di MySQL itu adalah create table. Nah, kita use dulu, kita aktifkan database yang aktif sekarang adalah database akademik. Jadi caranya pakai sintak use akademik titik koma. Kemudian kita buat tabel mahasiswa, caranya adalah create table mahasiswa. Nah, ini kurung buka. Kemudian kita buat field yang pertama adalah name atau nomor induk mahasiswa. Di sini tipe datanya adalah karakter dengan panjang 3. Ini contoh aja. Mungkin di dunia nyata bisa lebih dari 10. Bisa dibuat variabel karakter, bisa dibuat karakter. Kemudian berikutnya adalah nama dengan tipe data variabel karakter, dengan settingnya kita beri panjang 200. Artinya dia bisa menyimpan maksimal 200 huruf atau karakter. Kemudian yang berikutnya adalah tipe field alamat dengan tipe teks. Kemudian kita setting primary key-nya atau kunci utamanya yang unik adalah name, karena mahasiswa mungkin bisa punya nama yang sama, tetapi NIM-nya pasti berbeda. Oke, kita akhiri dengan kurung tutup titik koma, kemudian kita proses. Oke, di sini kita lihat bahwa pembuatan tabel mahasiswa telah berhasil dilakukan. Kita cek di database akademik, kita klik. Nah, di sini terlihat ada data tabel mahasiswa. Kalau kita klik, dia karena belum ada isinya, dia hanya menampilkan nama kolomnya saja, NIM, nama, alamat. Kalau kita klik structure atau struktur, maka akan muncul NIM, ada tanda kunci, ini berarti dia adalah field primary key dengan jenis karakter 3, nama, dan nah ini panjangnya 200, dan alamat dengan tipe data teks. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah setelah kita membuat tabel, kita akan mengisi tabelnya dengan data mahasiswa. Kita beri dalam kesempatan ini kita kasih contoh 5 data mahasiswa. Pakai sintak ya. Sebenarnya bisa juga secara pakai GUI-nya atau graphical user interface-nya PHP Admin. Tapi di sini kita ingin belajar menggunakan sintak SQL. Nah, di sini keterangannya adalah isi data mahasiswa ke dalam tabel tabel mahasiswa di database akademik. Nah, ini sintak untuk mengisi data mahasiswa.
ke dalam tabel. Kata kuncinya adalah insert into, nama tabelnya apa, di sini adalah mahasiswa, kemudian values-nya apa, isiannya, karena di tabel mahasiswa ada 3 field, ada 3 kolom, yaitu NIM, nama, dan alamat. Kita isi juga 3 kolom. Nah, untuk string di SQL ini selalu diapit oleh tanda kutip 2. Jadi sini misalnya NIM 001, namanya Teguh Wiharko, kemudian alamatnya misalnya di mana, di Bandung. Oke, kita isi yang kedua. Jadi setiap baris sintaks, setiap baris statement itu selalu diakhiri oleh tanda titik koma. Nah, ini kita isi dengan isian data yang kedua, misalnya 002. Nah, setiap field selalu dipisahkan oleh tanda koma. Sini yang kedua adalah Nur Laela, misalnya, kemudian alamatnya juga di Bandung. Oke lah, Bandung udah yang nomor pertama, berarti sekarang kita ganti jadi Jakarta. Kemudian berikutnya insert into mahasiswa. Oke, values-nya adalah 003. Namanya Muhammad Gresi Wiharko. Alamatnya di mana ya? Di Pekalongan misalnya. Oke, kita isi dengan berapa ya? 5 data saja ya. Salah ketik itu 3, kita rubah nanti jadi 5 data. Insert itu mahasiswa, yang keempat values-nya 004. Namanya Angelin Fatimah Wiharko misalnya. Oke, alamatnya di mana ya? Di Blitar misalnya. Kemudian terakhir kita isi satu lagi datanya. Insert itu mahasiswa, value, oke, 005. Namanya Greselin Aisyah Wiharko. Oke, alamatnya di Denpasar misalnya. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita klik tombol kirim untuk mengisi data di tabel mahasiswa tadi dengan 5 data mahasiswa ini. Oke, kita lihat di sini 5 data yang tadi kita isikan sudah berhasil masuk ke tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat isi dari tabel mahasiswa menggunakan sintak SQL. Jadi kita ingin melihat data yang tadi kita sudah masukkan apakah sudah ada di dalam tabel mahasiswa atau belum. Nah, ini sintaknya, ini keterangannya, tampilkan semua data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa.
Oke, sintaknya adalah select bintang. Bintang itu artinya tampilkan semua kolom yang ada from table dari tabel mahasiswa. Titik koma. Kemudian kita jalankan. Nah, jika berhasil maka akan ditampilkan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Semua data, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Di sini ada 5 data, 5 record gitu, 5 baris data dan 3 kolom atau 3 field. Oke, setelah kita buat tabel mahasiswa, kemudian kita sudah isi dengan data mahasiswa, langkah selanjutnya adalah kita membuat program PHP yang bertujuan untuk mengakses data dari tabel mahasiswa tadi dan menampilkannya ke browser klien. Kita di sini menggunakan bahasa PHP. Nah, di PHP itu selalu diawali oleh sintak atau tag, kurung siku, tanda tanya, PHP, huruf kecil semua, kemudian diakhiri oleh tanda tanya, kurung siku. Untuk komentar di PHP itu selalu diawali oleh garis miring 2 kali. Artinya untuk komentar 1 baris, dan komentar itu artinya tidak diproses. Jadi dia hanya sebagai note saja. Kemudian kita buat satu variable untuk menyimpan data koneksinya. Di sini variable namanya adalah count. Diisi dengan output dari fungsi mysqli_connect. Yang pertama itu parameternya adalah localhost. Localhost di sini adalah nama web server yang kita gunakan. Yang kedua itu root, itu adalah username dari database dari web servernya. Kemudian yang ketiga itu parameter yang dikosongkan karena kita tidak pakai password. Yang keempat adalah yang akademik, itu adalah nama database yang akan kita gunakan. Setelah itu kita cek apakah koneksi ke web server dan database akademik berhasil dilakukan menggunakan paduan username, root, dan password yang dikosongkan tadi. Nah, ini cara mengeceknya. If, jadi jika, kita cek juga mysqli connect error. Jadi nanti ada fungsi mysqli connect error. Kalau ada error sewaktu koneksi, dia akan mengembalikan sejumlah informasi errornya apa gitu. Kemudian kita tampilkan koneksi gagal kalau ada error. Nah, ini cara menampilkannya, titik. Jadi operator titik ini digunakan untuk menggabungkan 2 buah string. String itu kumpulan karakter. Nah, yang digabungkan adalah hasil error yang dikembalikan oleh fungsi mysqli connect error. Oke, kalau error, baris yang pertama tadi dieksekusi. Kalau tidak error, maka kita tampilkan koneksi berhasil. Titik koma. Kita simpan. Disimpan di folder htdocs. Di sini kita buat nanti foldernya misalnya PHP lanjut. Dan harus diingat di bahasa PHP ini seperti di bahasa C++.
C++ atau bahasa Java case sensitif, artinya huruf besar huruf kecil dibedakan. Jadi kalau kita buat variabel misalnya X besar dan variabel X kecil, itu artinya dua variabel yang berbeda. Nah, kita simpan dengan nama file bab1.php. Sudah ada, kita replace saja. Kemudian kita running programnya, kita buka web browser pakai Firefox, kemudian kita buka tab yang baru, kemudian kita tulis panggil http://localhost nama foldernya yang tadi adalah foldernya php lanjut, kemudian garis miring lagi, baru kemudian kita ketik nama filenya bab1.php, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau berhasil maka di sini akan muncul tulisan koneksi berhasil. Oke, setelah berhasil melakukan koneksi ke database, langkah berikutnya kita ingin menampilkan data yang ada di dalam tabel database tadi. Ada 5 data yang tadi ya, 5 record. Jadi kalau satu barisnya itu disebut record, dan di tabel mahasiswa tadi sudah diisi 5 record. Oke, di sini ada keterangan tampilkan data mahasiswa. Langkah yang pertama adalah kita membuat satu variabel yang namanya result atau hasil gitu ya. Kemudian kita isi dengan keluaran dari fungsi MySQL query, MySQL query, karena kita di sini sudah menggunakan MariaDB, jadi fungsinya selalu diakhiri oleh i. Jadi kalau ada MySQL i itu berarti kita menggunakan MariaDB. Nah, di sini 2 parameter untuk di MySQL i yang query, beda dengan yang MySQL query biasa. Di sini ada 2 parameter, yaitu yang pertama $con itu connection gitu, dia merujuk ke yang koneksi pertama tadi yang di MySQL connect. Kemudian yang parameter kedua ini adalah perintah SQL-nya. Di sini perintah SQL-nya adalah select bintang from mahasiswa, atau istilahnya select all from mahasiswa. Artinya kita akan menampilkan semua data mahasiswa dari tabel mahasiswa. Kemudian kita looping pakai while, dimasukkan ke variabel row baris. Jadi variabel baris ini akan menerima keluaran dari fungsi MySQL fetch array. Nah, MySQL fetch array ini dia parameternya ada 1, yaitu result. Artinya dia isinya adalah select all from mahasiswa. Nanti kalau berhasil maka semua data mahasiswa akan dimasukkan ke variabel row, di looping per baris gitu, dari baris pertama sampai baris terakhir yang ada di tabel mahasiswa tadi. Nah, kemudian kita tampilkan datanya menggunakan perintah echo. Nah, ini cara menampilkannya. Karena tadi di dalam tabel mahasiswa ada 3 field, yaitu NIM, nama, dan alamat. Maka yang pertama kita tampilkan yang NIM-nya dulu. Jangan lupa setiap variabel di bahasa pemrograman PHP itu selalu diawali dengan tanda $. Jadi tanda $, itu merupakan tanda variabel, dan isi variabel itu karena di sini di PHP itu berbeda dengan di Java. Misalnya yang harus ditentukan dulu suatu variabel itu tipe datanya apa. Kalau di PHP tipe datanya itu sesuai dengan tipe data yang pertama kali dimasukkan. Misalnya kalau dimasukkannya adalah karakter, otomatis sepanjang program itu variabel tersebut isinya adalah karakter. Nah, di sini kita lihat $row dalam kurung kotak gitu,
dan diapit oleh tanda kutip 2 name. Jadi dia akan menampilkan field name gitu atau kolom name. Kemudian kita kasih spasi untuk memisah setiap fieldnya. Jadi name, spasi, nama, kemudian spasi alamat. Itu selalu ditambahkan dengan operator titik. Kemudian kita pindah baris pakai tag HTML BR. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kita save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, jalankannya tinggal di refresh saja. Nah, kalau berhasil maka muncul seperti ini. 001, Triwarko Bandung, dan seterusnya. Nah, ini cara paling sederhana untuk menampilkan data di dalam suatu tabel di basis data MySQL. Nah, ini kita perbaiki tampilannya. Oke, masih terlihat berantakan. Nah, langkah selanjutnya kita memperbaiki tampilan datanya. Yang tadi itu kan berantakan, mungkin kita buat sedikit lebih rapi menggunakan tabel. Kita buat dulu untuk menampilkan data header ya, header dari tabel ya, atau judul kolom biasanya. Jadi di atasnya itu ada name, nama, alamat, baru kemudian di baris berikutnya adalah isi dari tabel yang ada di tabel mahasiswa. Kita tampilkan yang pertama ini perintah untuk membuat tabel di HTML. Nah, kemudian kita buat yang baris pertama menggunakan tag tr. Kita rapikan dulu biar sama, biar gampang terbaca gitu. Style penulisan program masing-masing programmer mungkin punya ciri khas tersendiri, dan itu bebas aja selama programnya jalan ya nggak masalah. Oke, tr itu kita buat baris pertama. Nah, kan ada 3 kolom, jadi kita buat pemisahnya. Kalau di HTML itu perintahnya tagnya adalah td. Nah, kalau tr selalu diakhiri dengan tr garis miring tr. Jadi setiap tag itu akhirannya selalu menggunakan garis miring di depannya. Jadi kalau tr pasti garis miring tr di belakangnya. Kalau td garis miring td di belakangnya. Kita buat 3 kolom, yaitu name, nama, dan alamat. Jadi td, name, kemudian diakhiri dengan garis miring td, kemudian td nama diakhiri dengan garis miring td juga, dan yang berikutnya adalah alamat juga diakhiri dengan garis miring td. Oke, kita selesai membuat nama kolom.
Kemudian kita lanjutkan dengan membuat isinya supaya masuk ke dalam tabel. Nah, ini kita akan modifikasi sedikit. Kita akan memisahkan, kalau ini kan 3 kolomnya, yang pertama tadi ini dijadikan satu baris. Nah, untuk supaya lebih terbaca kita buat jadi 3 baris. Ya, jadi NIM, nama, alamat itu dipisahkan supaya programnya terbaca dan mudah dimaintenance dan tidak terlalu panjang ke kanan. Karena kalau terlalu panjang ke kanan, untuk pembacaan programnya juga sedikit sulit, apalagi kalau programnya sudah puluhan ribu baris, ratusan ribu baris, jutaan baris, itu ya kalau terlalu panjang ke kanan, tingkat keterbacaannya itu menjadi lebih sulit. Tapi kalau programmer yang membuat sistemnya juga banyak. Kalau kita buat sendiri pun, kalau buat program yang panjang, mungkin sehari 2 hari masih ingat. Tapi kalau sudah tahunan gitu, ya kalau programnya acak-acakan memang membingungkan diri sendiri. Apalagi kalau ada penambahan field gitu, misalnya ada penambahan program studi dan lain sebagainya, umur, tanggal lahir. Kalau ke kanan ya semakin panjang, tapi kalau ke bawah ya lebih terbaca. Oke, kita buat, kita pisahkan saja jadi 3 baris. Oh ya, kita buat dulu satu baris, kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini error. Kalau error seperti ini kita lihat dulu apa yang errornya. Di sini dibaca ada keterangan sintak error, di mana di file bab 1.php baris ke-20 ya, kita cek aja baris ke-20 mana result MySQL select all from mahasiswa. Itu kurang titik koma. Oke, kemudian save lagi. Kadang kalau baris 20 mungkin ada kesalahannya di baris sebelumnya atau di baris sesudahnya atau di baris 20 itu sendiri. Kita cek, nah ini berhasil. Sudah lebih rapi walaupun belum ada garis tabelnya. Bagaimana supaya muncul garis tabel? Nah, di tag table kita kasih tambahkan border sama dengan 1. Border artinya garis lebar garisnya gitu ya, dengan 1 pixel. Pixel itu pixel elemen. Kemudian kita save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, kita lihat di sini sudah ada muncul barisnya walaupun belum terlalu rapi. Nah, cancel aja, kita pakai yang gratisan. Yang berikutnya, setelah kita tadi sudah membuat tampilan isi tabelnya menggunakan isi di tabel mahasiswa, ditampilkan di browser Firefox berupa tabel. Kita sedikit modifikasi supaya lebih manis begitu. Nah, kita hilangkan aja tulisan koneksi berhasil, karena kalau datanya keluar berarti koneksi sudah berhasil. Oke, kita coba sekarang pakai CSS supaya untuk mempermanis tampilan. Oke, CSS sebenarnya bisa dibuat dalam file yang berbeda. Di sini kita belum pakai Bootstrap. Untuk minggu-minggu berikutnya, untuk hari ini kita dasarnya dulu. Untuk kedepannya, setelah menguasai dasar-dasar sintaksis PHP, mungkin mahasiswa bisa pakai framework yang lain, misalnya CI, Laravel yang sedang ngetren, atau yang lainnya.
Nah, di sini kita akan beri sentuhan pemanis, misalnya kalau tabelnya itu garisnya satu baris aja. Kalau yang tadi kan garisnya dua baris ya, jadi kurang rapih begitu. Kalau kita buat lebih rapi jadi satu baris. Ini adalah CSS untuk membuat tabel yang garisnya itu hanya 1 pixel. Kita di sini border 1 px 1 pixel. Garisnya itu solid, jadi tersambung terus. Kemudian warna garisnya adalah 888. Ini palet warnanya adalah 888. Kemudian diakhiri dengan tag garis miring style. Nah, ini otomatis semua tabel yang ada di program ini dia akan mengikuti settingan dari CSS style ini. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Cara ngeliatnya ya tinggal refresh aja si browsernya. Oke, ini sedikit lebih manis karena lebih rapi. Oke, berikutnya kita juga ingin beri variasi yang lain misalnya. Ya, karena pada pertemuan ini kan kita memang fokus di cara menampilkan data dari tabel MySQL. Belum memakai Bootstrap, karena itu mungkin nanti untuk buat tugas. Nah, kita ingin misalnya kolom pertama itu warnanya berbeda dengan baris isi, sehingga orang lihat oh itu bukan isi tapi itu adalah kolom. Jadi di TR yang pertama, di tag row yang pertama itu kita kasih inputan parameternya untuk background colornya dengan palet D3 DC E3. Di sini RGB-nya ya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, kita lihat di sini baris pertama nama kolomnya warnanya berbeda dengan isiannya, jadi lebih terbaca. Oh, itu tuh nama kolom, bawahnya adalah isi tabelnya misalnya. Oke, berikutnya kita coba lagi dengan variasi yang berbeda. Oke, kita pisahkan jadi beberapa baris ya supaya lebih terbaca. Kalau ada penambahan kolom, dia lebih gampang, lebih mudah dibandingkan dengan kalau lurus terus ke kanan. Bisa, tapi tingkat keterbacaannya lebih rendah dibandingkan kalau kita buat ke bawah gitu ya, isiannya, programnya gitu. Oke, di sini nama, NIM, dan alamat dipisahkan jadi 3 baris yang berbeda. Kalau kita lihat di sini memang lebih panjang programnya tapi lebih terbaca. Bahkan TR-nya pun kita pisahkan. Kita save. Kita refresh lagi. Oke, nggak ada perbedaan sih sebenarnya karena hanya merubah program saja, tidak merubah tampilan. Berikutnya kita rubah fontnya. Bisa di CSS, tapi di sini kita saya ingin lihat mencoba memperlihatkan cara merubah font isiannya langsung di baris programnya saja. Nah, ini face-nya Verdana supaya lebih terbaca, size-nya 2, color-nya gray. Jadi tidak terlalu hitam tulisannya itu.
Nah, font itu juga diakhiri oleh tag garis miring font. Kita copy, kita paste supaya nggak banyak ngetik. Nah, kenapa kita belajar dasar di program ini? Supaya ada kemungkinan nanti mahasiswa bisa membuat framework sendiri dibandingkan kalau kita belajar langsung ke CI, Laravel. Biasanya orang-orang yang belajar CI, Laravel dan framework yang lain kalau disuruh buat framework ada kesulitan karena mereka tidak mengerti dasar programmingnya seperti apa. Beda kalau kita belajar dasar seperti ini, maka kita bisa mungkin suatu saat membuat framework sendiri. Oke, kita rubah juga, ganti juga ukuran huruf dan warna huruf yang ada di atas, nama kolomnya. Sama Verdana size 2. Ini contoh aja, jenis fontnya boleh diganti sesuai selera, ukurannya juga boleh diganti sesuai selera, dan warna fontnya juga boleh diganti sesuai selera. Kita save. Nah, ini lebih mudah dibaca kalau di layar komputer. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Kalau di layar komputer kita lebih mudah membaca di jenis huruf Verdana, tapi kalau di print itu biasanya lebih mudah kalau kita bacanya hurufnya Arial atau Times New Roman. Oke, ini tadi kita ada coba merubah huruf yang ada di tabel. Ini hasilnya. Kita buat cell spacing sama cell paddingnya lebih besar sehingga ada spasi ya, tidak langsung terlalu nempel di garis. Oke, sekarang kita ingin coba buat, misalnya ini kan ada kolom. Jadi setiap kolom itu punya warna yang berbeda, kolom 1, kolom 2, sehingga lebih terbaca. Nah, seperti ini kan kolom 1 Teguh Harko ya, itu warnanya berbeda. Kita mau coba buat seperti itu. Dan kalau pointernya mengarah ke suatu baris tertentu, barisnya itu warnanya akan berubah, sehingga kita lebih mudah membaca baris mana yang aktif, kolom itu ada di baris keberapa, lebih mudah terbaca. Ya kalau hanya 5 sih nggak terlalu kelihatan, tapi bayangkan kalau baris yang ada di tabel itu banyak gitu, misalnya ada ribuan gitu ya, jadi lebih terbaca kalau ada tanda sorotnya. Oke, kita lihat, kita inisialisasi satu variabel warna, kita isi dengan 0. Ini flag aja atau bendera aja untuk membedakan baris per barisnya. Jadi kalau warnanya 0, maka kalau variabel warnanya itu adalah 0, maka warna barisnya itu adalah E5 palet warnanya itu. Nah, di sini pakai JavaScript on mouse over. Jadi kalau si mouse-nya itu ada di atas baris tertentu gitu, maka warnanya kita rubah menjadi warna yang berbeda. Jadi warna aslinya tadinya E5. Kalau mouse over, maka warnanya jadi ini background color, titik background colornya kita rubah jadi misalnya berapa warna bebas sih. Di sini kita pakai contohnya aja 88 misal FF gitu ya, 8888 FF. Jadi palet warnanya itu 8888 FF. Kemudian kalau mouse over, kalau mouse out, jadi kan si mouse itu masuk ke baris, kemudian kalau dia keluar warnanya ganti lagi ke warna semula, ke yang E5. Kalau tidak diganti nanti warnanya berubah terus jadi 8888 FF.
Nah, kalau mouse out kita ganti lagi jadi E5, E5, E5. Sehingga balik lagi warnanya ke warna asal. Oke, udah kita balikan. Ini untuk baris yang ke 0, baris misalnya baris apa? Baris ganjil gitu ya. Nah, kalau baris genapnya nah, kata ini apa namanya? Isi kita rubah, ganti isi variabel warnanya dengan 1. Jadi kalau 0 berarti ganjil, kalau 1 berarti genap, itu barisnya. Jadi nanti dia warnanya berurutan. Nah, kemudian kita cek lagi else, artinya else itu kalau warnanya selain 0, ya di sini hanya ada 0 dan 1 kita settingnya. Jadi kalau warnanya selain 0, maka background color si barisnya kita bedakan gitu. Misalnya kalau tadi baris ganjilnya adalah E5, 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 maka kalau baris genapnya kita ganti jadi misal berapa ya? D5, D5, D5. Nah, ini contoh aja. Mau warna serah, boleh di apa namanya modifikasi sendiri. Oke, jadi kalau defaultnya itu D5, D5, D5 untuk yang garis genap. Kalau dia ada mouse di atasnya, dia jadi 8888 FF. Kalau mouse-nya sudah keluar dari baris, dia balik lagi ke D5, D5, D5. Kita simpan. Nah, ini kita hapus dulu TR-nya, kalau enggak dia enggak ada apa namanya beda aja dengan yang sebelum diganti, beda warna. Kita simpan, kemudian kita buka ini, kita refresh. Nah, kita lihat ada perbedaan warna yang pertama, kemudian warna baris pertama, baris ganjil dan baris genap berbeda. Dan kalau mouse-nya dijalankan, dia warnanya jadi berbeda, jadi lebih mudah terbaca. Oke, kemudian kita ingin coba rubah judulnya. Tadi yang ini nama alamat kan kurang jelas, kita ingin misalnya lebih tebal, kemudian dia apa namanya rata tengah misalnya. Kita ganti TD-nya jadi TH, header. Khusus header aja ini. Oke, kita ganti juga belakangnya jadi TH. Oke, kita save. Nah, ini hasilnya, kita save, add, refresh. Nah, kita akan lihat nih nama alamatnya berubah menjadi lebih tebal, kemudian dia rata tengah. Nah, ini contoh. Demikianlah materi mengenai bahasa pemrograman web lanjut sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.